Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Preview leg kedua babak 16 besar. Manchester United gantian kali ini akan menjamu Real Sociedad. Setelah sebelumnya di San Sebastian ya, Manchester United ini berhasil menahan imbang. Sebenarnya di pertandingan yang menurut gua seri tapi menyebalkan, karena ya Manchester United tampil tidak buruk, bakal tampil menurut gue bahkan tampil oke. Mereka bahkan sempat unggul dulu, dan gol yang diderita oleh Manchester United yang dicetak oleh Real Sociedad dari titik penalti ini juga hal yang bahkan pemain Real Sociedad sendiri pun juga tidak melakukan protes, tidak menyangka ya kalau mereka juga akan mendapatkan penalti. Jadi ya hasil yang tidak memuaskan, katakanlah seperti itu. Walaupun itu juga bukan berarti apa ya, semacam kayak oke, Manchester United mendapatkan hasil buruk, sulit di laga selanjutnya dan lain-lain. Menurut gue peluang Manchester United untuk bisa melangkah ke babak selanjutnya ini tetap besar. Nah, kalau gue lihat Real Sociedad ya, di 5 pertandingan terakhir, termasuk juga ketika menghadapi Manchester United, atau kalau gue kecilkan di 4 pertandingan terakhir, mereka 3 kali kalah, sekali seri, di mana di 4 pertandingan terakhir tersebut Real Sociedad hanya mencetak 1 gol. Itu juga dari titik penalti. Iya, ketika menghadapi Manchester United. Selebihnya mereka gagal mencetak gol. Bahkan di pertandingan terakhir ketika mereka menjamu Sevilla, ini mereka kalah 0-1. Walaupun di pertandingan tersebut mereka unggul dari possession, mereka juga banyak melakukan shots, ada 2 yang on target, bahkan itu merupakan peluang besar, tapi tetap tidak bisa terkonversi menjadi gol. Dari situ gue lihat ya, secara ringan amatiran, nampaknya memang Real Sociedad ini memiliki permasalahan dalam mengkonversi peluang ataupun kesempatan untuk bisa menjadi gol. Hal yang sebenarnya juga sempat dialami oleh Manchester United, tapi Manchester United tetap bisa mencetak gol di beberapa pertandingan saat ini ya, pertandingan-pertandingan terakhir maksud gue. Mungkin bukan dari penyerang, tapi Manchester United bisa memaksimalkan segala instrumen, tools yang terjadi di pertandingan, set piece lah, corner, bahkan apa namanya yang terbaru, tendangan bebas pun juga seperti itu. Mereka bisa memaksimalkan untuk bisa membuat gol, dan menurut gue ini hal yang bagus gitu ya, karena memang gol bisa terjadi dari open play, tapi situasi-situasi seperti kayak free kick, corner, ini juga hal yang harus bisa dimaksimalkan, dan Manchester United menurut gue dalam beberapa pertandingan terakhir mampu melakukannya dengan bagus. Pun juga yang mencetak gol tidak harus penyerang. Walaupun penyerang tugas utamanya menurut gue mencetak gol, tapi Manchester United juga bisa memaksimalkan pemain-pemain lain ini untuk bisa berkontribusi mencetak gol. Artinya dari sisi situ, dari sisi mencetak gol ya, secara kolektif Manchester United lebih bagus nih dibanding Real Sociedad. Dan menurut gue mencetak gol ini menjadi hal yang penting untuk bisa menjadi kunci penting bahkan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Mencetak gol berarti meraih kemenangan, maka lolos ke babak selanjutnya. Nah, ketika tanding di San Sebastian, ketika Manchester United ini dijamu oleh Real Sociedad, formasinya kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah formasinya. Menurut gua, dengan adanya atau keterbatasan kedalaman skuad saat ini di Manchester United, bukan tidak mungkin nanti nyaris sama yang diturunkan. Mungkin hanya Leny Yoro saja, karena ketika gue bikin video ini, gue belum tahu nih bagaimana situasi dari Leny Yoro yang ketika menghadapi Arsenal ini ditarik di waktu istirahat, digantikan oleh Aiden Heaven. Gue nggak tahu akan seberapa parah, semoga tidak ya, tapi nampaknya ada kemungkinan dia akan disimpan di pertandingan menghadapi Real Sociedad. Dan pemain-pemain lain menurut gue punya peluang tetap akan diturunkan ya di pertandingan menghadapi Real Sociedad nanti. Dan ketika dijamu di pertemuan pertama, ini merupakan statistiknya di mana Manchester United walaupun kalah dari possession, tapi mereka tetap bisa membuat banyak shots. Ada 13, di mana ada 13 tuh 5 on target. Ya menurut gue di pertandingan tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim juga ya, memang dinamika itu banyak berubah setelah gol penalti yang
bisa dimaksimalkan oleh Real Sociedad. Setelahnya Real Sociedad lebih banyak memegang kendali, lebih banyak membuat peluang, ada faktor fisik juga yang menurun di pertandingan tersebut. Nah, faktor fisik ini juga yang menurut gua menarik nih untuk atau bahkan bisa menjadi penentu juga, salah satu penentu di pertandingan nanti. Kenapa? Karena semenjak Manchester United menghadapi Real Sociedad, ya mereka bermain dengan intensitas yang tinggi. Ruben Amorim bahkan mengatakan di 15-20 menit terakhir fisik ini sudah mulai menurun. Ditambah ya itu tadi ya, Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan sehingga keadaan di pertandingan pun berbalik. Ketika menghadapi Arsenal pun juga seperti itu. Manchester United tampil dengan intensitas tinggi bahkan sampai menit-menit ataupun detik-detik akhir bahkan di pertandingan tersebut. Jadi situasi fisik ini sangat terkuras sekali di paling tidak 2 pertandingan terakhir dari Manchester United. Nah, menghadapi Real Sociedad, menurut gua Manchester United akan didorong oleh Ruben Amorim untuk bermain dengan intensitas tinggi juga, dengan lebih ofensif, determinasi tinggi, pressing pun juga demikian. Sangat diharapkan Manchester United ini jangan sampai kebobolan dulu. Sangat diharapkan ya, gua juga seperti itu, Manchester United ini bisa ya bahkan bisa unggul duluan, karena ini akan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Dan kalau Manchester United bisa mencetak 1 gol, maka bisa diharapkan bergerak ke level selanjutnya, yaitu adalah mencetak gol kedua. Kalau gol kedua bisa diraih, maka pertandingan mungkin akan lebih nyaman bagi Manchester United. Jangan sampai melakukan kesalahan, fokus di pertandingan. Menurut gue ini penting untuk dilakukan nanti. Real Sociedad di pertemuan pertama kesulitan untuk bisa mendikte lini tengah Manchester United, dan menurut gue lini tengah nanti tetap akan menjadi poin kunci. Di pertandingan pertama gue ingat betul bagaimana situasi wingback Manchester United cukup bagus, cukup disiplin, dan ini juga memegang peranan penting ya, karena Real Sociedad sering memanfaatkan sektor sayap untuk bisa menembus pertahanan lawan, dan itu baru bisa terjadi, artinya mereka bisa memanfaatkan sektor sayap ini ketika 15 menit terakhir, dan memang akhirnya mereka bisa mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya. Tapi sebelumnya Manchester United sangat disiplin menjaga sektor sayap ini, dan menurut gue ini juga harus diteruskan. Artinya bukan berarti terus Manchester United harus bertahan ya, wingbacknya ini di daerahnya sendiri terus, tidak. Justru wingback harus agresif, harus mungkin inverted ke tengah, melakukan agresivitas ofensif ya, karena kalau wingback ini ikut menyerang, maka penyerang dari Real Sociedad mau tidak mau juga pastinya harus ikut turun ya, membantu pertahanan. Dan ini menurut gue keadaan yang gue harapkan banyak terjadi di pertandingan nanti. Tentu saja bukan berarti terus sektor sayap ini akan dibiarkan kosong saja, enggak ya, ada pemain lain juga yang diharapkan bisa mengcover situasi tersebut. Nah, tapi sistem permainan seperti ini akan membutuhkan ketahanan fisik yang bagus. Gue melihat nih, apakah di Europa League ini Manchester United ataupun Ruben Amorim ya bisa habis-habisan. Gue melihat jadwal setelah ini, 3 hari kemudian Manchester United akan away ke Leicester. Lalu akan ada jeda ya, kurang lebih 2 pekan karena ada international break. Baru Manchester United setelahnya akan away ke Nottingham, Manchester Derby, away ke Newcastle. Tapi itu nanti, jadwal terdekat setelah menghadapi Real Sociedad adalah menghadapi Leicester. Keadaan skuad Manchester United ini tipis. Tapi gue melihat seperti ini, oke, melawan Leicester, ini partai yang penting juga ya menurut gue. Diharapkan tentu Manchester United bisa mendapatkan poin maksimal. Hanya saja gue melihat saat ini Europa League ini lebih di atas Premier League. Manchester United saat ini berada di peringkat berapa? 14, 13 sekitar situ. Apakah Manchester United mungkin akan bergerak ke bawah? Bisa jadi. Apakah bisa sampai degradasi? Gua pikir peluang itu kecil, kalau tidak bahkan sangat kecil. Adakah peluang Manchester United di Liga untuk bisa naik ke atas ke zona Eropa misalnya? Peluang tersebut sangat kecil, hampir mustahil. Artinya Manchester United tidak akan kemana-mana menurut gue secara ringan amatiran. Kemungkinan besarnya seperti itu di Premier League. Nah, justru di Europa League inilah ajang dari Manchester United untuk bisa lebih tinggi lagi. Maksud gue begini, kalau Manchester United bisa melangkah ke babak selanjutnya, ada satu faktor positif, yaitu adalah income, pemasukan dari match fee ya, yang semakin terus bertambah tentu saja.
Lalu nomor 2, menjaga asa peluang untuk bisa mendapatkan trofi. Di mana Manchester United bukan unggulan, tapi peluang tersebut tetap ada. Kalau Manchester United ya, ini mungkin agak sedikit kayak impian ataupun mission impossible, iya. Tapi bukan berarti ini 0%, menurut gue seperti itu. Kalau Manchester United bisa terus menjaga peluang untuk mendapatkan trofi, ini akan menjadi hal yang positif. Bukan hanya, Manchester United masih tetap bisa menjadi juara, lalu juga ke Champions League musim depan, tapi juga menjaga atmosfer positif di skuad Manchester United, terutama dengan keadaan yang tipis ini. Jadi menurut gua kemenangan menghadapi Real Sociedad ini jauh lebih penting lah prioritasnya saat ini, paling tidak jika melihat di 2 pertandingan menghadapi Real Sociedad dan juga menghadapi Leicester. Artinya dalam arti tentang persiapan timnya ya. Namun demikian ya, kedalaman skuad ini yang menjadi tantangan. Ketika menghadapi Real Sociedad di San Sebastian, ini merupakan bangku cadangan dari Manchester United. Menurut gua tidak akan banyak berubah. Menurut gua mungkin ada pemain muda yang akan diturunkan. Mungkin Toby Collier, mungkin Eden Hazard juga akan mendapatkan menit bermain. Tapi feeling gua tidak dari awal. Perkiraan gua, ini dia formasinya. Andre Onana di penjaga gawang karena ya tidak ada pilihan lain menurut gue saat ini. Lalu Lindelof, De Ligt dan juga Mazraoui di center back ya, 3 center back. Casemiro dan Bruno Fernandes di lini tengah. Casemiro menurut gue kalau dia memiliki partner yang bagus, maka dia akan bermain bagus karena ya covering areanya tidak harus luas-luas banget ya. Dan gue menilai Bruno bisa menjadi partner yang cukup oke bagi Casemiro, ditambah dengan Joshua Zirkzee nih. Walaupun tampil di gelandang serang, dia bisa juga turun membantu lini tengah. Penting tadi gue katakan ya, lini tengah nih untuk dimenangkan oleh Manchester United. 2 wingback, Dalot di kanan, Dorgu di kiri. Garnacho yang tampil fantastis menghadapi Arsenal, menurut gue diberi kesempatan lagi di gelandang serang sebelah kanan, dan di depan Rasmus Højlund. Pilihan tidak banyak ya menurut gue. Dengan pilihan skuad yang tipis ini, salah satu faktor terbesar juga selain faktor teknis, strategi taktik, yaitu juga karakter, semangat. Gue harapkan ini bisa terjadi dengan bagus ya. Paling tidak seperti ketika Manchester United menghadapi Arsenal, luar biasa. Pemain sangat habis-habisan di sana, dan gue harapkan juga pemain bisa habis-habisan nih ketika menghadapi Real Sociedad nanti. Gue optimis, walaupun segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.